menangani kasus-kasus, bukan satu dua kasus, mungkin saya sudah ratusan kasus menangani kasus itu, dari mulai kasus-kasus yang mungkin orang nggak percaya ya, hanya ada di sinetron gitu, padahal sebetulnya ada di realitasnya kasus-kasus rumah tangga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat langit7.id dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa lagi dalam program Apa Kabar Ustadz. Program yang mengupas para asatidz lebih dalam lagi dan agar para masyarakat Muslim Indonesia lebih dekat, lebih akrab dan lebih mengenal para ustadz-ustadz mereka. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan berdiskusi dan berdialog dengan guru kita, Ustadz Ginanjar Nugraha. Dan insya Allah dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang kehidupan beliau, kemudian bagaimana masa kecil beliau, kemudian setelah itu kita akan membahas juga sama siapa-siapa saja dulu beliau berguru dan lain sebagainya, dan sampai juga pada karir beliau sampai saat ini. Begitu, mari sama-sama kita sapa guru kita, Ustadz Ginanjar Nugraha. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana keadaan hari ini? Baik-baik saja Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ini saya lihat di belakangnya ini banyak kitab-kitab. Ini berarti sekarang posisinya di maktabah pribadi ya, di perpustakaan pribadinya. Di maktabah pribadi. Kebetulan saya bikin di depan rumah ini ada tanah yang agak kosong, sekitar 4x6 lah. Ya alhamdulillah bisa di ini nih, di sedikit-sedikit ya dipenuhin dengan kitab ini. Mudah-mudahan juga jadi bukan hanya bagi masyarakat sekitar ya, para asatidz juga mungkin yang dekat-dekat kalau mau datang ya bisa nanti ke sini ke rumah. Iya. Atau yang lagi sedang nulis ya, sedang nulis disertasi, tesis, kemudian mencari bahan-bahan untuk rujukan ya, bisa datang seperti Ustadz Ginanjar Nugraha juga, sehingga akhirnya mereka yang sedang menulis ini dapat terbantukan oleh kitab-kitab yang telah tersedia, dan Ustadz Ginanjar tentunya pasti dapat pahala jadi ya, sinambungan, karena setiap kali tulisan dari tulisan yang dibuat oleh mereka ngalir itu pahala. Masya Allah, Masya Allah. Tinggal di mana Ustaz? Lokasi di mana ya? Saya lokasi di Pamengpeuk, Kabupaten Bandung ini. Bandung ya? Nah, jadi ada satu daerah namanya Pamengpeuk ya. Ini Kecamatan Pamengpeuk di daerah Kabupaten Bandung. Kebetulan rumah saya di sini, di Bandung Selatan ini. Nah, yang ada di Bandung Selatan sekitarnya, atau para mahasiswa di Bandung Selatan, mahasiswa IAIN, UIN, dan lain sebagainya, kalau memang butuh referensi bisa nanti menghubungi. Wah, boleh nih. Boleh, silakan. Ya, ini kita promokan langsung, ini kita kasih tahu lewat langit7.id, dan insya Allah mudah-mudahan dengan demikian akan lebih hidup lagi suasana maktabah yang dimiliki oleh Ustadz Ginanjar Nugraha. Nah, Ustadz, boleh nggak cerita sedikit nih? Ini mengenai masa kecil Ustadz itu, masa kecil. Boleh. Saya masa kecil ya sebagaimana anak yang lain ya, itu mungkin lebih banyak main kali ya daripada belajar di sekolah itu. Kadang-kadang juga dulu juga suka apa ya, kayak anak nakal yang lain lah gitu ya. Kadang-kadang suka mabal gitu ya, mabal atau keluar sekolah main dingdong dan lain sebagainya. Tapi di samping sekolah juga dulu sambil sekolah agama ya, itu namanya ada diniyah. Jadi diniyah, saya hampir sekolah itu semua hampir di Persatuan Islam, San. Dari diniyah ya, dari Persis, dari mulai diniyah 6 tahun, kemudian sanawiyah 3 tahun, kemudian aliyah atau mualimin juga 3 tahun itu. Mungkin ada sesuatu yang menarik juga dulu, karena saya dulu pernah sekolah ya di diniyah itu ranking terusan. Kadang-kadang rankingnya itu ranking 21 dari 22. Kadang rankingnya naik jadi 11, tapi muridnya dari 12 orang.
Murid Jadi yang waktu itu berkurang ya. juga. Saya baru bercity agak serius terkait dengan belajar ya. Mungkin semenjak sanawiyah mungkin Sat. Gitu, semenjak sanawiyah, kemudian juga di Mualimin ya. Kebetulan saya sanawiyah di MTS Persis Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Kemudian untuk aliyahnya saya dulu di aliyah atau Mualimin Benda Tasikmalaya. Kalau dulu mungkin Ustadz Asik ya. pernah mengenal ada Ustadz Sidik Amin ya, Iya, iya. Allahyarham, beliau ketua umum Persis. Nah saya dulu berguru pada beliau di sana di pesantren. Kemudian saya meneruskan kuliah ke Alimarot sebentar, mungkin ada 1 tahun kurang. Kemudian meneruskan ke UIN Jakarta, ya, jurusan tafsir hadis. Kemudian S2 di UIN Bandung di Ahwal Sasya. Kebetulan sekarang juga lagi S3 hukum keluarga juga, ya, belum selesai tapi. Itu mungkin sedikit. Jadi sama aja lah kayak anak kecil yang Iya, lain mungkin ya. iya, iya, iya. Jadi Betul. masih belum zaman gadget saja. Iya, belum zaman gadget belum. Ya. Ya, Sekarang malah lebih parah, main lebih parah lagi layangan, daripada dingdong. Ya. Kalau kalau dingdong kan ya ditahan nggak main ya main main udah. layangan, main kelereng, main Main gambar dan kelereng. lain Pas, sebagainya. Ya, ya, ngalami lah walaupun dulu ada ya. dingdong tapi masih bisa main yang lain-lain. Kalau sekarang gadget ya gadget semuanya. Udah sampai kelereng main kelereng pun ada di gadget main kelereng sekarang. Ya, betul. Betul. Berapa Oh, bersaudara, menarik. Ustaz? Berapa Saya bersaudara? dari eh, 3 bersaudara. Ya, jadi saya anak paling kecil. Kemudian ada kakak saya, ada perempuan, ada 2 orang. Kebetulan sedikit. Jadi ayah saya itu sebetulnya istrinya 2, ya. Jadi saya termasuk dari orang yang ini istri yang muda, Gitu. Jadi bungsu dari yang muda. Nah kalau kakak-kakak saya yang dari ibu saya yang satu lagi itu ada 7 kakaknya gitu. Alhamdulillah rukun semua Hanya memang ibu yang pertama ya itu sudah meninggal. Kalau ibu saya itu yang muda itu masih hidup. Jadi kalau kalau bercanda ya bukan apa-apa saya memperjuangkan poligami itu. Kalau nggak ada poligami nggak ada saya soalnya. Oh gitu ya. Betul Karena kan? Kalau nggak ada poligami nggak ada saya. Ini persoalan eksistensi sebetulnya. iya, bukan masalah pengalaman tapi pengamalan ya. Pengamalan. Nah, Jadi ini walaupun saya tidak poligami ya, dan iya, cukup hanya 1 gitu. Tapi iya. saya perjuangan poligami itu karena saya nggak poligami kayaknya nggak ada saya saja. Jadi antum ini termasuk pejuang poligami ya. Pejuang Atau poligami tidak enggak lebih. juga. Baik. Bercanda aja, Ustaz. Begini Ustaz, Ya, Ustaz berarti pendidikan Ustaz ini dari awal dari masa kecil sampai sampai kuliah berarti kan pendidikan betul. agama. Lalu sudah ada ketertarikan dengan pendidikan dinia itu dari masa kecil ya. Betul. Uh, waktu masa-masa awal-awal di pesantren, pasti kan Ya, ada ustadz di pesantren yang paling membekas di ya. hati antum. Dan kita kalau di pesantren ada ustadz-ustadz idola kita yang kita Betul, ingat betul, Ustaz. sampai sekarang. Betul. Coba ceritakan, Ustaz. Ada beberapa orang yang paling berpengaruh saja gitu. Pertama kalau secara berguru langsung itu tentu saja salah satunya adalah Al Ustadz Sidik ya, Allahyarham dulu ketua umum Persis. Saya sangat banyak inspirasi dari beliau. Bahkan mungkin bisa dibilang orang yang paling berpengaruh ya dalam hidup saya itu. Di antaranya beliau. Saya dulu senang ke perpustakaan saja. Jadi saya hampir tahu di perpustakaan itu buku di mana, posisinya di mana itu tahu karena sering saya dulu ke perpustakaan itu. Sampai hitungan tulisan pinjaman perpustakaan juga itu sudah nggak muat itu karena seringnya saya meminjam. Sampai akhirnya orang perpustakaan pun ya silakanlah kalau mau pinjam katanya nggak usah dicatat gitu. Nggak usah dicatat, udah dikenal, udah familiar mukanya. Betul. Nah di antaranya kadang-kadang saya suka main juga ke rumah Ustadz dan diskusi dengan Ustadz Sidik Allahyarham dulu itu ya ketua umum Persis. Nah saya melihat banyak kitab saat beliau itu
dan luar biasa karena beliau ini memang selalu mungkin 2-3 langkah, mungkin 5 langkah dari orang lain gitu bacaannya itu. Kalau ceramah-ceramah, tulisan dan lain sebagainya. Ternyata itu tidak terlepas daripada kitab-kitab dan buku yang ada di rumah beliau saja. Nah itu saya melihat purpose beliau saja itu sangat membekas. Saya azam dari sana saja. Bahwa saya kitabnya kemudian buku-bukunya harus lebih banyak dari beliau waktu itu. Terinspirasi oleh beliau. Terinspirasi oleh beliau itu. Termasuk juga saya rutin beli buku, beli kitab, itu salah satunya adalah penikmat dari sana. Bahkan saya S1 itu target juga, San. Saya target itu buku dulu waktu S1 itu. Gak tahu juga uangnya dari mana. Tapi alhamdulillah ternyata setelah tamat S1 kalau dihitung nyampe sampai 1000 buku. Targetnya itu waktu itu. Nah, kemudian yang kedua dari beliau itu adalah kaitan dengan cara belajar beliau saat itu. Cara belajar beliau. Misalkan begini saat beliau itu ngajarnya. Itu dulu ngajar Sahih Bukhari, itu tajrid Sahih Bukhari. Nah, misalkan beliau menulis di papan tulis itu. Al-busaku fil masjidi khati'ah wa kaffaratuha dafnuha. Gitu. Jadi bahwa meludah di masjid itu adalah khati'ah, ya, itu dosa. Wa kaffaratuha dafnuha, dan kiparatnya itu adalah dafnuha, yaitu dengan cara mengubur. Beliau coba hafalkan. Setelah hafalkan langsung dihapus oleh beliau. Lanjut beliau itu coba simpulkan dari satu hadis ini sebanyak mungkin kesimpulan. Nah, di sini tantangannya itu. Coba. Jangan lihat sarah, jangan lihat, pokoknya berdikari, silakan simpulkan sebanyak mungkin kesimpulan hanya dari satu hadis ini. Nah, beliau itu sering menantang seperti itu saat gaya belajarnya itu. Jadi memang mengeksplor pikiran dari para santri itu untuk lebih semangat gitu. Bagaimana beristimbat hukum ya. Sebagaimana kita tahu mungkin karena saya di Persatuan Islam saja gitu. Tidak terlepas juga cara pandang keberagamaannya terhadap ijtihad itu memang biasanya di Persis itu dari mulai sanawiyah, mualimin, banyak yang dipelajari itu memang bukan kutub fikih yang sudah jadi gitu. Tapi lebih banyak misalkan mempelajarinya itu ilmu alat. Kemudian yang kedua adalah kitab-kitab sarah hadis. Jadi kitab hadis, kemudian kitab sarah hadis. Dan yang dipelajari pun kitab sarah hadis itu bukan si materinya, tapi lebih ke metodologi saat. Lebih ke metodologi. Termasuk juga banyak latihan-latihan seperti tadi saat. Jadi bagaimana setiap ustadz itu gitu ya. Setiap ustadz itu atau setiap santri itu belajar tentu saja dengan bimbingan supaya tidak keluar atau tidak sesat juga ya. Betul. Tapi berani untuk beristimbat gitu. Beristimbat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, tentu saja tetap berpegang kepada pedoman apakah ilmu ushul fikih, ilmu hadis dan lain sebagainya dari para ulama. Nah, itu mungkin diantaranya dulu keberanian untuk itu, diajarkan untuk itu. Jadi mungkin juga guru-guru Persatuan Islam yang lain itu di pesantren itu biasanya mengajarinya itu gayanya seperti itu, San. Kemudian nanti setelah pikiran antum itu sudah mengeksplor, silakan baru baca sarahnya. Silakan baru baca rincian fikihnya. Silakan baca muqoronatul madahibnya misalkan bagaimana para imam itu. Jadi nanti akan terbentuk insight tersendiri. Mungkin itu sedikit gambaran inspirasi saya dari Al-Ustaz Siddiq pada waktu itu. Ini Ustaz kan ini. Iya, San, satu lagi, San. Ada satu lagi, San. Ada satu lagi nih. Kalau bacaan, guru kedua itu saya Hasan. Saya dari sanawiyah itu ibu saya sebetulnya bukan keluarga kiai saja. Gitu. Bukan keluarga kiai. Jadi ibu saya itu pedagang, ayah saya PNS sekaligus juga pedagang. Jadi di rumah itu buku itu sangat sedikit gitu. Jadi yang ada saja paling waktu itu kebetulan ibu saya itu beli buku soal jawab Hasan. Nah, dari sana saya bolak-balik sering baca buku Hasan ini. Dan itu sangat Hasan Bandung yang disebut Hasan Bandung itu ya. Ya, Hasan Bandung. Itu sangat membekas khususnya
dari segi pembentukan pola pikir ya. Pola pikir bagaimana berhadapan dengan teks, berhadapan dengan nas, kemudian juga bagaimana cara-cara istinbat beliau itu sangat membekas bagi diri saya untuk mengarungi sebagai dasar untuk mengarungi samud khazanah para ulama ya gitu. Para ulama khususnya kaitan dengan masalah fikih, kemudian juga khazanah keislaman yang lainnya. Mungkin itu San di antara dua tokoh yang paling berpengaruh terhadap diri saya. Ya. Nah, ini saya lihat biodatanya antum ini. Saat ini antum ini kan selain juga pendakwah, antum juga ASN. Iya betul. ASN di Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, ini gimana caranya antum membagi waktu ini? Soalnya kan ini kan ada dua aktivitas dan dua aktivitas ini dua-duanya sama-sama super sibuk ya. Karena dakwah ini tentu sibuk, kemudian ASN-nya nggak main-main, Kementerian Agama ini kan urusannya sibuk juga ini kan Kementerian Agama, apalagi berkaitan dengan aktivitas-aktivitas tentang ya. Belum lagi ada lagi redaktur majalah ya, risalah persis ya. Ini gimana cara bagi waktu ini? Ini biar ilmunya dibagi kita nanti biar pemirsa Langit 7 juga dapat mengambil ibrah dari antum. Yang pertama tentu saja mungkin supaya ada korelasi saja dicari benang merahnya. Artinya bahwa kebetulan topoksi saya itu sebagai penghulu ya. Saya di Kementerian Agama sudah hampir 12 tahun. Jadi penghulu itu sekitar 7 tahun ya. Nah, Ustadz juga kalau mau daftar sama orang Bandung, orang Pamengpeuk ya. Nah, nanti bisa hubungi saya kalau mau daftar lagi. Berarti saya udah punya channel, tenang Ustaz. Tadi udah dengar minimal ada channel dulu nanti bisa saya bantu. Sebagai penghulu hampir sekitar 7 tahun. Saya jadi penghulu juga nggak sebatas di offline ya, menangani kasus-kasus. Bukan 1-2 kasus, mungkin saya sudah ratusan kasus menangani kasus itu. Dari mulai kasus-kasus yang mungkin orang nggak percaya ya, hanya ada di sinetron gitu. Padahal sebetulnya ada di realitasnya kasus-kasus rumah tangga itu. Jadi kebetulan saya di BP4 sebagai Badan Penasihatan Perkawinan sebagai konsultan. Kemudian juga dulu buka juga di online juga ya di Telegram. Itu ada buka juga bengkel rumah tangga. Waktu itu juga sama banyak mengalami kasus. Bagus sekali itu Ustaz idenya, bagus sekali itu bengkel rumah tangga itu. Betul. Ya, bagus itu khusus untuk ini, untuk apa menangani kasus-kasus rumah tangga itu. Walaupun memang sejatinya memang harusnya dihadirkan dua-duanya, karena kadang-kadang kan ada informasi yang disembunyikan terkadang ya untuk memuluskan. Nah, hati-hati juga bagi para ustadz ini kalau dicurhatin, kalau dimintai pendapat ya, apalagi kasus rumah tangga. Jangan-jangan modus ini ya. Modus. Jadi dijadikan informasinya dibatasi yang memenuhi kepentingan dia, kemudian apa yang dikatakan oleh ustadz itu nantinya dijadikan alat nantinya. Padahal ustadz karena informasinya yang terbatas, hanya sebatas dari si suami atau sebatas dari si istri misalkan ya itu. Nah itu diantaranya di Kementerian Agama juga di tupoksi penghulu itu juga ada kaitan dengan masalah fatwa. Jadi ada kaitan dengan masalah fatwa, kemudian juga kaitan dengan menulis tulisan-tulisan ilmiah ya, termasuk juga tulisan di majalah-majalah misalkan. Nah itu juga kalau bagi di ASN itu karena saya bukan struktural ya, fungsional, itu bisa dijadikan sebagai angka kredit gitu. Jadi angka kredit. Jadi sebetulnya saya dakwah juga itu bagian daripada tupoksi di ASN sebagai ASN juga. Kebetulan ASN-nya adalah sebagai penghulu. Penghulu itu kaitan dengan masalah pernikahan khususnya. Tapi kalau secara umum juga kaitan dengan masalah hukum-hukum keislaman secara keumuman. Nah kebetulan juga di samping itu juga mengurus pesantren. Pesantrennya pesantren online, Alhamdulillah sekarang membuka angkatan ke-13 sekarang itu. Pesantren online-nya unik juga ini. Hanya 4 pelajaran pesantrennya. Jadi sistem daurah ya. Ada usul fikih, kemudian ada tahrij hadis, kemudian juga ada mustalah hadis, kemudian juga ada nahwu. Semua pembelajarannya itu melalui
bukan berbasis kitab, tapi lebih kepada pemetaan secara metodologis gitu. Pemetaan secara metodologis. Ibaratnya ini santrinya itu dikasih kuncinya, jadi mereka Nah, tinggal betul, lanjutkan. dikasih kunci. Jadi kasih kunci-kuncinya, tidak berdasarkan kitab, jadi kita sarikan dari berbagai kitab. Misalkan begini, San, ada misalkan usul fikih, kebetulan saya ngajar usul fikih. Misalkan ada kasus yang kontroversial seperti kasus masalah isbal misalnya. Coba kita bedah ini isbal ini. Gimana ini peta metodologisnya supaya kita paham ini bagaimana perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini. Nah, ini dalil-dalilnya. Kita kumpulkan dulu semuanya. Setelah dikumpulkan dalil-dalilnya, kemudian diperiksa secara ilmu hadis. Mana yang sahih, mana yang doib. Nah, di sini fungsi dari ilmu hadis nantinya, termasuk ilmu mustalah hadis. Kemudian nanti yang kedua adalah kaitan secara dalalah ya, atau kesimpulan hukumnya nanti ini, atau ini makna daripada hadis-hadis tadi itu. Ini kemana arahnya. Kemudian pakai metodologi nantinya. Nah, di sini terkadang perbedaan metodologi akhirnya akan mengakibatkan perbedaan dari sisi kesimpulan. Misalkan ada yang pendekatannya bayani atau mantuk nantinya. Kalau pendekatannya bayani atau mantuk, otomatis misalkan seperti hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Mas fala minal ka'baini fa finnar. Maka apa yang di bawah mata kaki, maka itu adalah neraka. Ya. Kalau secara mantuk, oke, berarti nanti kesimpulannya apa saja, mau sarung, mau celana, mau apapun di bawah mata kaki, maka itu neraka. Tapi kalau yang lain pendekatannya misalkan, pendekatannya taklili. Kalau taklili itu berarti cari ilatnya. Jadi dikumpulkan dulu hadis-hadis yang setema, kemudian secara metodologi ada yang mutlak, ya hadis-hadisnya, kemudian ada yang muqayyad. Hadis-hadis mutlak itu adalah hadis-hadis yang tadi kan ke bawah saja, di bawah mata kaki, kemudian hukumannya adalah neraka. Adapun hadis yang muqayyadnya atau yang lebih khususnya yang membatasi, ternyata itu adalah kaitan dengan masalah kesombongan. Nah, kemudian berlakulah taklilnya, ilatnya, bahwa maksud daripada yang ditahdir atau diperingati, ya, atau yang dihukum orang yang di bawah mata kaki itu, ya, itu maksudnya adalah orang yang takkid dengan dibatasi dengan kesombongan. Nah, jadi begitu, San. Jadi sebetulnya kalau belajar metodologi nanti lebih jelas ya, dan lebih insaf, kemudian juga lebih menghormati yang lain. Jadi pesantren ini walaupun para asatidnya dari Persis, tapi materinya umum sebetulnya, bisa digunakan di manapun gitu. Antum kalau jadi misalkan jadi saudara kita yang jadi salafi, ya bisa jadi paham bagaimana metodologinya sampai kesimpulan hukum A, B, C, D misalkan. Termasuk juga mengetahui juga pendapat yang lain. Kenapa fikih madhab A, misalkan A, madhab B, C, dan lain sebagainya, kesimpulannya berbeda-beda para ulama itu. Karena itu ada metodologinya gitu. Nah, jadi semakin bisa menghargai sebetulnya. Di samping bisa dakik ya, terhadap persoalan, kemudian ada pemetaan persoalan, kemudian di samping itu juga kita akan bisa lebih menghargai yang lain, termasuk juga hasil kerja para ulama. Jadi begitu, Sad, diantaranya. Kalau ini kaitan dengan Ma'had Imam Al-Bukhari. Nah, kalau satu lagi kebetulan juga jadi redaktur, Sad, di majalah Risalah. Nah, ini juga sama, Sad. Saya berpikir, ini jadi tupoksi juga, ya. Tupoksi dari saya sebagai penghulu diantaranya. Iya. Kalau hubungan dengan pimpinan, paling saya meminta izin saja, Sad. Gitu. Saya minta izin, misalkan ada kegiatan ini, saya minta izin dulu ke pimpinan. Oh ya, silakan. Kebetulan memang untuk beban kerja tidak terlalu padat. Kalau untuk penghulu, biasanya kalau Sabtu Ahad. Sibuk. Paling ramai Sabtu Ahad ya. Betul, Sabtu Ahad biasanya mereka. Apalagi kemarin di bulan Syawal itu ya paling. Wah, betul. Atau bulan Muharram ya biasanya, bulan Raya Agung. Nah, itu juga sama. Kebetulan juga ada kalau dari Langit 7 ada Kang Zuhdi ya. Kebetulan bareng juga itu di Risalah itu. Nah, tugas saya itu kebetulan ini amanat, San, dari para sepuh di Dewan Hizbah di Persis itu. Jadi amanat, kata orang Sunda mawayahna katanya ya. Antum katanya jaga ini, jadi jaga gawang di Risalah. Gitu. Jangan sampai ada harus betul-betul jadi
harus hati-hati gitu ya. Kemudian harus jadi corong organisasi atau zamiyah. Kemudian hati-hati juga kaitan dengan masalah fikih, jangan sampai ada yang bertentangan misalkan. Nah ini sebetulnya ini ya bukan kemauan juga sebetulnya, tapi ini amanat dari para sepuh. Kalau satu lagi di sekretariat Dewan Hizbah saya ini. Di sekretariat Dewan Hizbah ini tugas saya itu bikin konsideran tiap sidang, termasuk juga jadi editor. Jadi hampir tiap sidang Dewan Hizbah saya yang bikin konsideran fatwanya, ya, kemudian mengumpulkan dalil dari mulai mempertimbangkan ya dan lain sebagainya sampai kepada kesimpulan. Kemudian setelah itu juga yang editing. Jadi begitu tugas saya termasuk juga di Majelis Ifta namanya Majelis Ifta itu jadi di Majalah Risalah itu ada Dewan Fatwanya Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke Majalah Risalah. Majalah Risalah ini termasuk majalah tua di Indonesia. Itu dari tahun 63 Wah lama ya. Dari tahun 63. Tahun 63 mungkin kalau sekarang umurnya sudah hampir 50 tahun ya, 50 tahun lebih. 50 tahun. 49 50 tahun. Nah, itu namanya istifta. Nah, istifta ini permintaan fatwa. Jadi dari tahun 63 ada istifta ini sampai sekarang. Nah, biasanya saya termasuk orang yang mengumpulkan soal-soal yang dari umat, pertanyaan, kemudian nanti didiskusikan di majelis ifta ini sebulan sekali. Nah, kemudian nanti dihasilkan ada fatwanya itu dalam bentuk tulisan, ya, tulisan jawaban fatwa itu dalam di majalah Risalah. Itu. Mungkin itu termasuk juga aktif juga di media sosial, di Facebook, kemudian juga di Telegram. Di Telegram itu ada tanya jawab fikih, itu ada sekitar 2000 member juga. Kemudian juga di website tanya jawab fikih, itu hampir ya mungkin baru sedikit ada sekitar mungkin 250-an lah sampai 300 makalahan lah. Tapi lumayan lah sebagai bahan-bahan perbandingan fikih ya, khususnya untuk mencari alternatif fikih nih, bagaimana nih pandangan para ustadz Persatuan Islam. Nah, salah satunya ada di sana. Mungkin itu ya. Kitab fikih atau ulama-ulama fikih, tepatnya ulama-ulama fikih yang menjadi idola antum. Siapa ulama-ulama fikih? Yang salaf sama yang mutakhirin. Yang salaf siapa? Yang mutakhirin siapa? Kan yang mutakhirin ada Muhammad Zuhairi dan sebagainya. Yang salaf siapa? Mungkin kalau yang